Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Di kelompok kami ada Nur Cahaya Ramadan, saya sendiri Derma Jatauriska, dan teman saya Siti Adinia Sana. Di sini kami akan membahas ada pengertian, rumus-rumus, dan contoh soal dari bps.go.id. Kemiringan keruncingan data. Yang pertama ada kemiringan. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Nah, di sini ada 3 pola kemiringan distribusi datanya. Yang pertama, distribusi simetri atau kemiringan 0. Yang kedua, distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Nih, ekornya ke kanan karena dia kemiring ke kanan atau kemiringan positif. Yang ketiga ada distribusi miring ke kiri atau kemiringan negatif. Di sini ekornya ke kiri karena dia miring ke kiri dan atau kemiringan negatif. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. 3 jenis derajat keruncingannya. Ada leptokurtis, distribusi data yang puncaknya relatif tinggi, mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal, dan platikurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Ini contoh dari leptokurtis yang puncaknya relatif tinggi, seperti ini. Lalu ada mesokurtis yang puncaknya normal, seperti ini. Dan platikurtis yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Ramadan dengan NIM 1219214 dari kelas C. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus kemiringan. Di sini ada beberapa rumus kemiringan, ya. Yang pertama adalah rumus version, yaitu alfa sama dengan 1 dibagi S dikali X bar dikurangi mod, ataupun alfa sama dengan 3 dibagi S dikali X dikurangi mod. Itu untuk rumus version dibacanya ya. Nah, sekarang masuk ke rumus momen, yaitu ada 2 data. Yang pertama data berkelompok dan data tidak berkelompok. Yang data kelompok dibacanya yaitu alfa 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 sigma fi dikali mi kurangi x bar pangkat 3. Sedangkan data tidak berkelompok yaitu A3 sama dengan 1 per ns3 sigma xi kurangi x bar pangkat 3. Itu rumus momen. Sekarang kita masuk ke rumus Boolean, yaitu dibacanya adalah alfa 3 sama dengan Q3 tambah Q1 2 Q2 2 Q2 Q3 per min Q1. Itu rumus Boolean. Di sini ada keterangan dan ketentuannya. Yang pertama yaitu ada alfa 3, yaitu derajat kemiringan, nilai I data ke I, dan nilai rata-rata hitung. Fi frekuensi kelas ke I, Mi nilai titik tengah kelas ke I, sedangkan S bahan baku, dan N banyaknya data. Ada juga keterangan yang kedua yaitu Q1, Q2, dan Q3, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Sedangkan ketentuannya ada alfa 3 sama dengan 0 adalah distribusi data simetris. Alfa 3 kurang dari 0 adalah distribusi data miring ke kiri. Sedangkan alfa 3 lebih dari 0 adalah distribusi data miring ke kanan. Next. Di sini juga ada keruncingan, yaitu ada data kelompok dan data tidak berkelompok.
Pertama, data yang berkelompok adalah alfa 4 sama dengan 1 per ns sigma fi dikali mi kurangi x per 4. Sedangkan data tidak berkelompok adalah alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 sigma xi dikurangi x per pangkat 4. Keterangannya hampir sama seperti tadi. Yang berbeda adalah alfa 4 yaitu derajat keruncingan. Di sini juga ada ketentuannya. Yang pertama ada alfa 4 sama dengan 3 adalah distribusi keruncingan data disebut mesokutis. Alfa 4 lebih dari 3 adalah distribusi keruncingan data disebut rektulutis. Sedangkan alfa kurang dari alfa 4 kurang dari 3 adalah distribusi keruncingan data disebut platykurtis. Sekian dari penjelasan saya, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adindiasana dengan NIM 12192114 akan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, di sini dapat dilihat sendiri ya contoh soalnya. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian pengerjaan. Di sini ada rumus Boole 10.081,9, 11.051,1, 11.061 613,6, 12.399,2, 12.608,7, 12.612,3, 12.626,3, 12.978,1. N sama dengan 8. Rumus mencari Q1, Q2, Q3 sama buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Sekarang kita akan mencari Q1 dulu. Nah, Q1 nilai ke 1 sama buka kurung 8 tambah 1 per 4 karena di sini dibilangnya N sama dengan 8 dan di sini kan N ditambah 1 jadi 8 ditambah 1 per 4 sama dengan 9 per 4 sama dengan 2,25. Nah, maka Q1 X2 ditambah 0,25 buka kurung X3 dikurangi X2 sama dengan 11.510,1 ditambah 0,25 buka kurung 11.613 dikurang 11.510,1 tutup kurung. Nah, di sini sama dengan 11.510,1 ditambah 0,25 hasil pengurangan 11.613 dikurangi 11.510,1 itu hasilnya 103,5. Jadi sama dengan 11.510,1 ditambah 25,875 sama dengan 11.535,975 sama dengan 11.535,98. Nah, di sini kita dapat ya Q1 itu 11.535,98. Nah, kita akan lanjut ke Q2 sama dengan nilai kedua 8 ditambah 1 per 4 sama dengan jadi kan di sini 18 per 4 sama dengan 4,5. Maka Q2 sama dengan X4 ditambah 0,5 X5 dikurangi X4 sama dengan 12.399,2 ditambah 0,5 buka kurung 12.608,7 dikurang 12.399,2 sama dengan 12.399,2 ditambah 0,5 dalam kurung 209,5. 209,5 ini dari mana? Nah, dari yang tadi 12.608,7 dikurang 12.399,2. Jadi 12.399,2 ditambah 104,75. Hasilnya 12.503,95. Jadi itu hasil dari Q2. Kita lanjut ke Q3. Nilai ketiga 8 ditambah 1 per 4 sama dengan 27
per 4 sama dengan 676,75, maka Q3 sama dengan X6 ditambah 0,75 di dalam kurung X7 dikurangi X6 sama dengan 12.612,3 ditambah 0,75 buka kurung 12.626,3 dikurang 12.612,3 sama dengan 12.612,3 ditambah 0,75 dalam kurung 4. Itu 4 itu dari yang atas ya, 12.626,3 dikurangi 12.612,3 sama dengan 12.612,3 ditambah 10,5 sama dengan 12.622,8. Nah, cara mencari A itu Q3 ditambah Q1 dikurangi Q2 per Q3 dikurangi Q1. Jadi Q3 itu tadi berapa hasilnya? 12.622,8 ditambah Q1 tadi berapa hasilnya? 11.535,98 dikurangi Q2 12.503,95 per Q3 nya tadi berapa lagi? 12.622,8 dikurangi 11.535,98 sama dengan tadi hasilnya Q3 ditambah Q1 dikurangi Q2 sama dengan 11.654,83. Sementara Q3 dikurangi Q1 itu 1086,82. Jadi hasilnya itu adalah 10.724. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.